Halo semuanya, nama saya Yonatan. Dan sekarang saya akan memberikan usulan mengenai mempertimbangkan penggunaan deposito dan kredit dalam pembelian laptop. Nah, sekarang didapati permasalahan di mana saya bimbang untuk membeli apakah harus ROG Zephyrus S17 atau Lenovo Legion 7i. Karena kedua brand ini dari laptopnya memiliki keunggulan mereka masing-masing. Dan aku di sini mempunyai uang tabungan 10 juta. Maka muncullah pertimbangan laptop manakah yang harus aku beli. Nah, sekarang saya akan menjelaskan deposito untuk laptop ROG. Nah, di sini dapat dilihat dari tabel 2017, 2022, harga ROG ini berselisih 100.000 dan persentase dari sini diketahui adalah selisih harga dibagi dengan harga 2022. Maka diketahui harganya ada persentasenya adalah 2,78%. Nah, total di sini adalah total selisih yang adalah 1 juta sekian yang didapatkan dari persentase dikali harga 2022. Maka ditemukan harga 2025 adalah 38 juta sekian. Diketahui yang uang dalam tabungan adalah 10 juta. Maka uang yang diperlukan adalah harga 2025 dikurangi dengan 10 juta. Lalu lanjut ke setoran per bulan yang didapatkan dari total pendapatan yang diperlukan per tahun dibagi dengan 12 dikali dengan 1 tambah 2,25 dikurang 0,45%. 0,45% ini didapatkan dari 2,25% yang merupakan bunga deposito dikali dengan 20% yang merupakan pajak. Nah, maka kita dapat membentuk tabel yaitu 1 sampai bulan 1 sampai bulan 36 yang dimana modal awal 10 juta udah ditemukan. Lalu bunga ini didapatkan dari 2,25% dibagi dengan 12, maka ditemukan harganya hasilnya adalah 0,19%. Lalu ke bunga bank. Bunga bank ini adalah modal awal dikali dengan bunga tadi, maka ditemukan harganya sebagai sekian di dalam tabel tersebut ya. Lalu ada pajak. Pajak ini dapatkan dari bunga bank dikali 20%. Nah, 20% ini akan menjadi sekian di dalam berapa bulan di dalam tabel ini. Lanjut untuk modal akhir. Modal akhir adalah total dikurang pajak. Total dikurang pajak ini adalah harga seperti sekian yang akan berubah seiring berjalannya waktu atau bulan. Ini adalah lanjutan tabel dari tabel sebelumnya. Nah, sekarang saya akan lanjut mengenai perhitungan menggunakan kredit dalam laptop ROG ini. Pertama-tama dapat diketahui jangka waktunya adalah 3 tahun atau 36 bulan. Suku bunganya adalah 8,8% per tahun. Nah, daripada itu diketahui di sini N di dalam tabel adalah sama dengan periode. B gede adalah bunga per tahun, B kecil adalah bunga per bulan, dan M besar adalah modal pinjaman, serta A gede adalah anuitas. Anuitas di sini didapatkan dari modal pinjaman dikali bunga per bulan dibagi 1 dikurangin 1 tambah bunga per bulan pangkat min 36. Nah, di sini maka didapatkan anuitasnya adalah 856.000 sekian. Dengan pengetahuan yang tadi, yaitu harga 2017, harga 2022, harga 2025, selisih dan persentasenya, didapatkan total pinjaman adalah anuitas dikali dengan 36, yang menjadi 30.800 sekian. Dan pembayaran tambahan ini adalah total pinjaman dikurangi dengan modal pinjaman, yang akan menghasilkan harga, yaitu 3,800 juta sekian. Nah, sekarang saya akan lanjut untuk tabel. Tabel di dalam anuitas ini ada pinjaman pokok, bunga pinjaman, anuitas, dan sisa pinjaman. Pinjaman pokok ini adalah bunga pinjaman dikurangi dengan anuitas. Bunga pinjaman adalah bunga per bulan yang tadi sudah didapatkan, yaitu 158.000. Nah, sisa pinjaman ini adalah sisa pinjaman sebelumnya dikurangi dengan anuitas. Ini adalah tabel lanjutan dari tabel slide sebelumnya untuk anuitas. Nah, sekarang lanjut pembahasan penggunaan deposito untuk Legion nih, laptop yang berbeda. Harga yang ditemukan untuk 3 tahun sebelumnya adalah 36 juta. Dan harga sekarang adalah 2022. Nah, sebenarnya penggunaan rumus yang digunakan di laptop ROG dan Legion ini sama, karena sama-sama menggunakan cara deposito. Maka ditemukan selisihnya yaitu 10 juta, persentasenya adalah 27,78%, maka total selisihnya adalah 12.700 sekian seperti yang ada di tabel ya. Lalu ditemukan harga 2025-nya adalah 58.700 sekian. Nah, seperti tadi uang yang berada di dalam tabungan adalah 10 juta. Maka uang yang diperlukan adalah sekian seperti yang di dalam tabel. Waktu yang diperlukan sama 3 tahun, total pendapatan yang diperlukan menggunakan rumusan tadi sama menjadi sekian 16 juta dan total pendapatan per bulannya adalah 1 juta sekian. Nah,
Untuk setorannya juga menggunakan cara yang sama, rumus yang sama. Untuk setoran per bulannya adalah 1,3 juta, setoran per tahunnya 16,5 juta sekian, dan total setorannya per tahun adalah 49.656.818. Berikut dapat dilihat tabel deposito untuk laptop Legend dan rumusnya yang digunakan sama. Berikut adalah lanjutan dari tabel dari slide sebelumnya untuk deposito laptop Legend. Nah, sekarang saya akan lanjut pembahasan mengenai kredit untuk laptop Legend. Untuk rumus yang digunakan dalam proses perhitungan ini adalah sama. Namun diketahui anuitas yang didapatkan berbeda, yaitu untuk anuitas Legend adalah 1,1 juta sekian. Maka dari situ didapatkan total pinjaman menggunakan rumus yang tadi sama, yaitu 41 juta 91 sekian. Untuk pembayaran tambahan juga sama rumusnya, yang maka akan mendapatkan harga yaitu 5.91 sekian. Berikut adalah tabel yang digunakan untuk deposito laptop Legend yang rumusnya sama, namun angka-angkanya yang berbeda dapat dilihat sebagaimana yang ada ditampilkan di tabel berikut. Berikut adalah lanjutan tabel dari slide sebelumnya yang menunjukkan tabel deposito laptop Legend. Nah, sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Jadi, laptop mana yang harus dibeli? Nah, di sini secara perhitungan yang sudah dilakukan tadi, secara matematis, ditemukan bahwa laptop ROG dengan cara tabungan setoran per bulannya adalah 792.000 sekian, yang merupakan harga range paling murah dari kredit untuk ROG, tabungan untuk Lenovo, dan kredit untuk Lenovo. Harga dari 792.000 dalam tabungan ini adalah yang paling murah. Jadi, saya simpulkan untuk membeli ROG dengan cara tabungan. Nah, dari sini menurut kalian laptop itu kebutuhan atau keinginan? Nah, jika kalian bingung dapat dilihat dari dua pendukung ini. Dua pendukung ini yang pertama adalah Filipi 4 ayat 6 yang berkata, "Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Dari sini kita mengetahui bahwa nggak usah khawatir tentang apapun juga, tentang kebutuhan atau keinginan kita, karena semua yang kita ingini, semua yang kita butuhkan itu sudah diberikan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ada juga Matius 7 ayat 7 yang berkata, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka akan kamu dapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Dari sini dapat dilihat bahwa semua yang datang kepada kita, semua yang ada dalam hidup kita adalah pemberian dari Allah, bukan kebutuhan atau keinginan kita semata. Namun kita perlu menerimanya dengan rasa ucapan syukur dan segala sukacita dari Allah. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya tentang laptop manakah yang harus dibeli. Mohon maaf jika ada salah kata. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya.